Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Rafika. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk mengamati dan memberikan masukan terhadap pembelajaran yang saya lakukan. Selamat siang juga Pak Deli. Sama-sama, saya senang bisa membantu proses refleksi kamu. Baik Bu, setelah saya membaca catatan Ibu, saya merasa masih banyak kekurangan dalam pembelajaran saya, terutama dalam penerapan model inquiry learning. Menurut Ibu, mengapa saya masih cenderung menggunakan metode ceramah? Pertanyaan yang bagus. Menurut saya, itu hal yang sangat wajar, terutama bagi guru yang masih dalam tahap pengembangan. Biasanya, karena kita ingin memastikan materi tersampaikan dengan jelas, jadi kita lebih banyak menjelaskan daripada memberi kesempatan siswa untuk menemukan sendiri. Iya Bu, saya merasa kalau tidak dijelaskan, takut siswa tidak paham. Itu memang kekhawatiran umum, tapi sebenarnya justru ketika siswa terlibat aktif, mereka akan lebih memahami. Misalnya, daripada kamu langsung menjelaskan produksi, distribusi, dan konsumsi, kamu bisa memancing mereka dengan pertanyaan. Seperti yang saya lakukan di apersepsi ya Bu, tentang sarapan. Betul, itu sudah bagus. Tinggal dikembangkan lagi ke kegiatan inti. Misalnya, kamu bisa bertanya, bagaimana nasi yang kalian makan bisa sampai ke rumah? Dari situ, siswa bisa mulai berpikir. Berarti saya harus lebih banyak memberikan pertanyaan pemantik ya Bu? Iya, dan beri waktu siswa untuk berpikir serta berdiskusi. Baik Bu, pertanyaan saya berikutnya, bagaimana cara menerapkan inquiry learning agar siswa benar-benar aktif? Langkah awalnya, kamu harus memberikan masalah atau pertanyaan yang menantang. Setelah itu, siswa dibagi dalam kelompok kecil. Seperti di RPP saya, sebenarnya sudah ada diskusi kelompok, tapi di praktiknya belum maksimal. Nah, itu kadang RPP sudah bagus, tapi pelaksanaannya belum optimal. Kamu perlu memastikan bahwa setiap kelompok benar-benar bekerja. Bagaimana cara memastikan semua siswa terlibat Bu? Kamu bisa membagi peran dalam kelompok, misalnya ada ketua, penulis, dan penyaji. Jadi semua punya tanggung jawab. Oh, jadi tidak hanya sekedar duduk kelompok ya? Betul. Dan kamu juga harus aktif berkeliling, mengamati, dan membimbing. Saya juga merasa siswa masih pasif saat diskusi. Mereka cenderung menunggu jawaban dari guru. Itu karena mereka belum terbiasa. Kamu perlu membiasakan secara bertahap. Awalnya mungkin masih pasif, tapi lama-lama akan terbiasa. Berarti harus konsisten ya Bu? Iya, konsistensi sangat penting dalam pembelajaran. Selanjutnya Bu, dalam video pembelajaran saya, bagian presentasi kelompok belum terlihat. Padahal di RPP ada. Seberapa penting presentasi itu? Sangat penting. Presentasi melatih keberanian, komunikasi, dan pemahaman siswa. Tapi kadang waktu tidak cukup Bu. Kalau waktu terbatas, kamu bisa pilih beberapa kelompok saja yang presentasi, yang lain bisa menanggapi. Oh, jadi tidak harus semua kelompok ya? Tidak harus, yang penting ada proses berbagi hasil. Baik Bu, saya juga ingin bertanya tentang penilaian. Saya merasa belum maksimal dalam melakukan penilaian proses. Bagaimana cara yang efektif? Kamu bisa menggunakan lembar observasi sederhana. Misalnya, penilaian, keaktifan, kerjasama, dan tanggung jawab. Apakah harus ditulis saat pembelajaran berlangsung? Iya, sambil mengamati, kamu bisa mencatat. Tidak perlu panjang, cukup checklist saja. Berarti saya lebih fokus mengamati siswa ya Bu? Betul, dalam pembelajaran modern, fokusnya memang pada siswa. Saya menyadari bahwa selama ini saya lebih fokus menyampaikan materi daripada mengamati siswa. Itu hal yang sering terjadi. Tapi bagus, kamu sudah menyadarinya. Itu langkah awal untuk memperbaiki. Terima kasih Bu, saya jadi lebih paham sekarang. Menurut Ibu, apakah persepsi yang saya lakukan sudah baik? Sudah cukup baik. Kamu mengaitkan dengan kehidupan sehari-hari, itu sangat bagus. Tinggal dibuat lebih interaktif saja. Contohnya bagaimana Bu?
Misalnya, kamu bisa meminta beberapa siswa menceritakan pengalaman mereka, bukan hanya menjawab singkat. Baik, Bu. Saya juga ingin bertanya, bagaimana cara mengelola kelas agar diskusi tetap kondusif? Kamu harus membuat aturan yang jelas sebelum diskusi dimulai. Misalnya, tidak boleh ribut, harus bekerja sama, dan menghargai pendapat teman. Kalau ada siswa yang tidak mau bekerja sama, bagaimana, Bu? Dekati secara personal, beri motivasi, dan libatkan dia dalam tugas kelompok. Saya merasa masih perlu banyak belajar dalam mengelola kelas. Semua guru juga belajar dari pengalaman. Yang penting, kamu mau memperbaiki. Baik, Bu. Dari semua masukan yang Ibu berikan, saya menyimpulkan bahwa saya harus lebih melibatkan siswa dalam pembelajaran. Betul sekali, pembelajaran yang baik adalah yang berpusat pada siswa. Saya juga harus lebih konsisten menerapkan model pembelajaran yang sudah saya rancang di RPP. Iya, jangan hanya bagus di perencanaan, tapi juga harus terlihat dalam praktik. Terima kasih banyak Bu Rafika atas semua saran dan bimbingannya. Saya merasa mendapatkan banyak ilmu dari diskusi ini. Sama-sama, Pak Deli. Saya juga senang melihat semangat kamu untuk belajar. Semoga ke depan saya bisa menjadi guru yang lebih baik. Amin. Tetap semangat dan terus berkembang. Baik Bu, saya akhiri diskusi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.